Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mandiri Motor ST. Kali ini kita akan membagi pengalaman ya. Kita sama-sama belajar nih ya. Jadi masalahnya motor ini motor Beat Street ya. Masalahnya ini tidak ada pengapian ya. Arus aki ini tidak masuk, tidak ada ya. Api dari spool kemari tidak sampai ya, tidak ada, pokoknya di sini tidak ada arusnya ya. Coba kita cek, ini sudah saya buka akinya, kita cek ya, di sini tidak ada arus masuk ya. Coba kita cek dulu, ini kita memakai lampu riting ya, atau lampu sen. Oke, kita cek dulu, kita engkol ya dengan posisi kunci kontak on ya. Kita on kan dulu kontaknya, nih kita on kan, coba kita lihat. Nah, ini tidak ada arusnya ya, ini karena tidak ada arus kemari, makanya motor tidak mau hidup ya. Jika terpasang, kita pasang aki hidup, walaupun hidup nanti sudah akinya sudah habis, langsung mati lagi. Ini baterai sudah diganti, sudah 2 biji ya diganti baterainya. Dikarenakan api cas tidak ada, jadi tidak ada pengisian akinya langsung drop. Coba kita lihat, kita engkol, kunci kontak on. Oke, ini kita on kan ya, kita on kan sekali lagi, ini kita engkol. Jadi arusnya tidak ada ya, ini. Jadi kebiasaannya kalau ini arusnya ada kemari, biarpun tidak ada aki, motornya bisa hidup. Oke, ini sekarang kita cek ya, kita cek arusnya ya. Kita mulai dari spool dulu ya, kita mulai dari spool. Ini spoolnya kita cek pakai lampu riting juga ya. Ya, ini kita sama-sama belajar ya. Kita cek di sini dulu, di soket spoolnya. Oke, ini spool, soket dari spool ini buat bit injeksi ya. Injeksi sudah soket seperti ini ya, dia tidak mempunyai dinamo starter. Kalau kita tekan starter, dia tidak bersuara atau tidak bunyi, suaranya halus ya. Ini sama juga dengan Scoopy ataupun Beat ESP atau Vario 125 150 ya. Sekarang kita cek di soket ini dia ada 3 kabel ya. Coba kita lepaskan dulu soketnya. Ini sudah kita lepaskan ya. Kita cek pakai ini ya, pakai lampu riting. Ya, kita cek di sini ada 3 kabel ya. Ini yang satu kabel warna merah garis biru. Oke. Kemudian yang satu lagi garis merah leres putih ya. Kemudian garis kuning. Oke. Di sini ada 3 kabel. Ya, kita tes dulu. Ya, caranya ya kita tancapkan aja kemari. Ini tiga-tiganya saling berkaitan ya. Coba kita tes. Yang satu kita tancapkan ke warna merah leres kuning. Kemudian kita tancapkan lagi ke warna merah leres biru. Karena ini saling berkaitan ya.
Nah, ini sudah kita tancapkan. Kita lihat. Ya, kita engkol ya. Coba kita engkol. Ini posisi kontak off. Ya. Nah, ini arusnya ada. Ya. Ini arusnya ada. Kemudian kita cek warna merah leres kuning sama merah leres putih. Dia harus mengeluarkan arus dari sini ya. Oke. Ini kita cek warna merah leres putih sama merah leres kuning. Oke. Kita lihat lagi. Kita engkol lagi. Nah, ini harusnya ada ya. Kemudian yang ini belum. Yang garis putih, merah garis putih sama merah garis biru. Oke, kita tancapkan seperti ini. Oh. Kita tancapkan ya. Dan kita engkol lagi. Oh, lepas. Oke. Coba kita engkol. Nah, ini harusnya ada ya. Berarti ini sudah dipastikan spoolnya bagus. Oke. Ini spoolnya bagus. Ya, kemudian kita pasangkan soketnya. Ya, kita pasangkan soketnya. Kemudian soket ini langsung ke ECU ya. Langsung ke ECU atau ke kiprok. Kalau bin lama ini kiprok terpisah. Tapi ini udah dia menyatu ya. Kita sekarang cek di sini. Ya, kita cek warna kabel kuning leres, kabel merah leres kuning. Oke. Kabel merah leres kuning sama kabel merah leres biru. Nih. Biru. Ada engkol. Oke. Kemudian kabel leres merah, leres kuning sama merah leres putih. Ya, ini dasar dari spool ya. Dari spool dia harusnya kemari. Oke. Berarti harusnya ke ECU sudah ada ya. Kemudian yang mana yang belum? Yang kabel merah garis biru sama merah garis putih. Oke. Kita tancapkan di sini. Oke, kita tancapkan dan kita engkol lagi. Ini dengan posisi kontak off ya. Nah, berarti ini sudah mengeluarkan arus ya dari spool. Ini sudah aman sampai ke soket ya. Ini dari spool ke soket aja. Jadi setelah itu arus dari spool masuk ke ECU, dia diolah ya, mengeluarkan arus warna merah garis hitam. Oke. Ini mengeluarkan warna merah garis hitam. Ya. Ini nanti terhubung ke warna hitam ini, terhubung ke apa nih? Ke sini. Ya, nanti terhubung ke relay.
Ya, kita cek dulu di sini. Tapi ini dipastikan kabel warna hijau ini terpasang ke rangka bodi ya, ke rangka sini. Ya, kita cek ini. Kabel warna merah, leres hitam. Nih, leres hitam. Warna merah, leres hitam. Oke, ini kita tancapkan. Yang satu kita tancapkan ke masa ya. Ke masa. Jadi ini warna hijau. Nah, ini warna hijau. Coba kita engkol. Oke. Nah, berarti ini aman ya. Jika arusnya tidak keluar dari ECU ke warna hitam ini ya. Jika ini tidak keluar api dari ECU untuk warna merah garis hitam ini, maka ini kemungkinan ya, atau bisa dipastikan ini ECU-nya yang rusak. Ya, jadi dengan catatan ground ini harus ya. Jadi dengan catatan ground ini harus dipastikan tersambung ke masa. Kemudian kita cek ke sini ya, kita cek ke sini ya, di soket ini. Ya, kita cabut aja dulu ini supaya bisa kita cek dari soket sini ya. Nah, ini kabel dari ECU tadi ya. Ini kabel dari ECU, api keluar dari arus keluar dari ECU, dia masuk ke relay ini. Ya. Coba kita cek di relay ini. Ya, kita tancapkan di sini. Yang warna kabel warna merah garis hitam dengan kabel yang masa aki ya, atau juga bisa di masa rangka ya. Kita cek di sini. Kemudian kita engkol ya. Ini posisi kontak off ya. Nah, ini bisa dilihat arusnya sampai ke relay ya. Dari relay nanti dia keluar ke sini ya, kita keluar ke plus aki. Nah, di sini apinya ada ya. Kemudian kita cek arus keluar dari relay ya, keluar dari relay ke ini, ke kabel pengisian aki ya. Kita cek di sini dulu. Ini harus posisi kunci kontak on ya. Kita on kan dulu kontaknya. Oke, kita cek ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini arus dia terputus di relay ya. Ini bisa kita pastikan relaynya yang rusak ya, karena dia tidak bisa mengeluarkan arus kemari untuk pengisian aki ya. Coba kita cek langsung ke ini ya, pengisian aki.
Kita cek di sini. Ya, ini posisi kontak on juga ya. Coba kita engkol. Nah, bisa dilihat nih. Ya, bisa dilihat. Oke. Ini harusnya tidak sampai kemari ya. Ini bisa kita pastikan relay yang warna biru ini sudah meninggal. Oke, sudah rusak. Ya, coba kita ganti ya. Kita lihat ganti. Oke teman-teman, sekarang coba kita ganti ya. Ini kita ganti yang ini, biarpun yang bekas, tapi untuk ini memang saya sediakan untuk tes ya, untuk uji coba. Jangan asal diganti, nanti yang rugi yang punya motor ya. Ini khusus buat untuk dicek aja ya. Kita pasang relay. Nah, ini sudah kita pasang relay. Ya, kita langsung cek dari sini. Dari kabel pengisian aki. Oke, kabel pengisian aki sama kabel warna hijau. Ya, kabel rangka badan. Oke. Jika ini mengeluarkan api, berarti ini sudah pasti rusak. Ya, maka motor bisa hidup. Oke, kita on-kan dulu. Ya, kita on-kan dulu. Nih. Tapi ini harus dalam posisi on ya. Ini jika ini yang benar yang rusak, maka motor langsung hidup. Ya, sekarang coba kita engkol. Ini kita on-kan dulu. Nah. Oke. Ini, Bro. Ini berarti ini yang rusak ya. Motor ini biarpun tidak ada aki, motornya bisa hidup ya. Jadi ini sudah pasti relaynya rusak. Oke, ini sudah saya ganti, motornya langsung hidup. Oke, mungkin ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang masih belajar, sama juga seperti saya, dan saling membagi ya, saling membagi ilmu. Ya, jika ada salah mohon diperbaiki di kolom komentar, karena kita sama-sama belajar ya. Ini mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mandiri Motor SD.